Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Parekraf menjadi salah satu sektor penyumbang geliat ekonomi warga lokal setempat. Seperti yang terlihat di salah satu destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Pantai Parangtritis di kawasan Bantul ini. Di musim liburan sekolah seperti sekarang, pengunjung tampak ramai dari pagi hingga jelang malam. Parangtritis masih menjadi primadona kunjungan wisata. Momen seperti ini membawa dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha dan berbagai pedagang mengaku dengan banyaknya wisatawan yang datang, maka banyak pula pendapatan yang mereka peroleh. Parangtritis, salah satu pantai di sisi selatan Yogyakarta ini, layaknya sebuah wahana bermain bagi siapa saja yang datang. Senja yang romantis hingga suasana magis, dan cerita rakyat legendaris tentang pantai selatan dan penguasanya menjadi rangkaian magnet yang tak pernah habis untuk dinikmati. Garis pantai yang panjang dan landai tanpa karang menjadi tempat favorit bagi banyak aktivitas, seperti menyusuri tiap sisi pantai dengan naik andong atau kuda, mengendarai ATV, kemudian naik jeep bersama keluarga, handai tolan, bermain layang-layang, menikmati pasir pantai dengan bermacam permainannya. Ditambah ombaknya yang menantang membawa buihnya ke tepi pantai. Atau sekedar duduk santai sambil menikmati jagung bakar ditemani seruputan kopi panas. Sembari menyaksikan manisnya langit senja yang kemudian berubah gelap dan hembusan dinginnya angin malam. Jarak tempuh dari kota Yogyakarta pun tidak terlalu jauh. Semua moda transportasi dilayani oleh infrastruktur jalan yang bagus. Jarak Jogja ke Pantai Parangtritis sekitar 27 km atau 40 menit berkendara. Namun, dengan kendaraan umum dapat memakan waktu sekitar 1,5 jam. Ini tergantung jadwal keberangkatan dan kondisi lalu lintas nantinya. Sensasi seperti inilah yang dicari wisatawan yang datang dari berbagai penjuru tempat. Dan keberadaan wisatawan inilah membawa dampak manis bagi pedagang pelaku usaha lokal. Seperti penuturan Mbah Ruki Jem yang berjualan jagung bakar sedari dahulu di tempat ini. Dengan usianya yang sudah lanjut, wanita ini melayani para pembeli jagung bakar dagangannya. Dengan paduan bumbu sederhana dan alat seadanya, Mbah Ruki membakar jagung ditemani dengan keramahannya. Mbah mengaku musim lebaran membawa berkah, dagangannya laris manis. Wisatawan silih berganti membeli jagung bakar miliknya. Otomatis, pendapatan Mbah Ruki Jem pun untuk dibawa pulang bertambah. Sama liburan rame nggak Bu? Rame. Saya makan karena udah melepetan beriki. Sehari habis berapa Bu kalau musim liburan? Kalau enggak juga pasti. Biasanya Bu, rata-rata Bu berapa itu? Kalau hari nggak libur Bu? Ya, libur paling ya 7, paling ya 5, ya nggak pasti tambahan ya. Tapi kalau pas libur gini Bu? Ya paling habis. Ini laku berapa ya? Biarin melepetin. Kurang lebihnya berapa Bu? 9, payu 9. Tadi payu 7 sama ibu 9, tadi 9. Berarti selama libur ada peningkatan ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ya. Setiap hari Bu di sini Bu? Demikian juga dengan penuturan Rohnawi, pedagang wedang ronde, minuman tradisional khas Jawa, yang sudah membuka lapaknya sejak tahun 2000 silam. Dirinya mengaku senang dengan banyaknya kunjungan wisatawan. Walaupun waktu menuju malam, ada saja pembeli yang datang ke lapaknya. Dirinya berjualan sedari siang hari hingga dini hari, dan pendapatannya pun meningkat. Tentu saja, ekonomi keluarganya pun bergeliat. Oh, selama musim liburan itu rame terus, Parangtritis masih jadi favorit. Walaupun daerah-daerah lain banyak wisata-wisata yang baru, tapi Jogja khususnya Parangtritis masih favorit alhamdulillah. Sampai jam berapa Pak biasanya kalau pas musim saya liburan? sampai pagi terus, sepi rame sampai pagi, apalagi rame. Sepi rame sampai pagi terus. Kalau pengunjung paling banyak kemarin Pak saat satu suro gimana Pak?
Oh, itu lumayan banyak itu membludak. Kalau satu suro penuh. Hampir kayak tahun baru namanya. Satu hari sampai berapa itu Pak orangnya Pak? Wah, itu bisa dibilang ribuan. Kalau hari biasa agak sepi gitu Pak? Hari biasa ada pengunjung, cuma enggak banget rame, paling weekend aja. Pariwisata menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kini, tinggal bagaimana pemerintah mendorong para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif dalam menggenjot peluang dan menciptakan kunjungan wisata walau tidak di musim liburan seperti sekarang ini. Promosi program destinasi ekowisata dan kearifan lokal dari desa wisata terus digencarkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi dasar utama dalam pengembangan ekonomi Indonesia ke depan, khususnya dalam kontribusinya mendorong capaian visi Indonesia Emas 2045. Dari Bantul, Yogyakarta, Olivia Teja melaporkan.